nama saya Dwi Tiadia Arimbi dengan NIM 2019-310535. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membuka presentasi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya akan mengenalkan rekan-rekan dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Budi Kristianti Piala Putri, NIM 3 terakhir 5. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mura Aulia Fitriana dengan NIM 2019-310592. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Agustin dengan NIM 2019-310690. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019-310725. Selamat datang di presentasi kelompok 3 yang akan membahas materi mengelola informasi pemasaran. Lalu bagaimana sebaiknya untuk mengelola informasi pemasaran secara baik dan tepat? Nah, dalam pasar yang kompleks saat ini dan perubahan yang begitu cepat, maka manajer pemasaran sudah seharusnya memerlukan banyak informasi serta pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Banyak perusahaan saat ini memperoleh begitu banyak informasi, namun gagal dalam mengelolanya serta menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus merancang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau SIP. SIP terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, menyortir, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi secara tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari sistem informasi pemasaran. Tugas yang pertama adalah menilai kebutuhan informasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengecek informasi mana yang memiliki urgensi yang tinggi dan informasi mana yang memiliki urgensi yang rendah. Kemudian, tugas yang kedua adalah mengembangkan informasi yang dibutuhkan, seperti database internal, aktivitas intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Kemudian, tugas yang ketiga adalah menganalisis informasi untuk menempatkannya dalam bentuk yang tepat. Bentuk yang tepat di sini bisa disajikan dalam bentuk grafik, sehingga ketika manajer membaca, ia sudah mempunyai informasi terkait apa yang disampaikan dari sistem informasi pemasaran, sehingga dapat menghasilkan better decision atau keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 komponen utama dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah internal record atau catatan internal. Berbicara tentang data yang dimiliki oleh perusahaan atau informasi internal yang bisa diandalkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah marketing intelligence atau intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan kebalikan dari internal record, yaitu komponen di mana mengumpulkan informasi dari sumber eksternal, bisa berupa tentang problem yang terjadi sekarang, seperti apakah terjadi perubahan tren saat ini. Kemudian, komponen yang ketiga adalah marketing research. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang spesifik, baik internal maupun eksternal. Yang keempat adalah marketing decision support system. Adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk membantu manajer pemasaran untuk menganalisis data dan mengambil keputusan yang lebih baik. Saya akan menjelaskan tentang
merupakan proses mengumpulkan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Informasi dapat diperoleh dari ada 3, yaitu data internal, intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Apa data internal itu, Pak? Kumpulan informasi elektronik tentang konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data di dalam jaringan perusahaan tersebut. Sumber basis data internal yaitu Departemen Akuntansi, Departemen Operasi, Departemen Pemasaran, Departemen Pelayanan Pelanggan, Bidang Niaga, Mitra Saluran Pemasaran. Contoh, ada restoran pizza. Pizza Hut itu membagikan database apa yang disukai oleh pelanggan tersebut. Apakah dia suka makaroni, pizza, atau minumannya, atau makanannya. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, intelijen pemasaran, yaitu pengumpulan dan analisis secara sistematis atau informasi TKP yang tersedia mengenai pesaing dan perkembangan hubungan pemasaran. Dibagi menjadi 2, teknik intelijen dan sumber data intelijen pemasaran. Teknik intelijen yaitu ada 4, menanya karyawan, pekerjaan sendiri, eksekutif, insinyur, dan ilmuwan agen pembelian tiraniak. Yang kedua, mengukur standar produk pesaing. Apakah produk tersebut benar-benar disebarkan secara luas dan bagus. Yang ketiga, riset via internet. Yang keempat, mengunjungi pameran dagang industri. Setiap ada pameran selalu didatangi. Sekarang saya akan menjelaskan sumber data intelijen pemasaran tersebut, yaitu ada tenaga penjual. Yang kedua, distributor, pengecer, dan perantara perusahaan. Yang ketiga, membuka jaringan secara eksternal. Yang keempat, membentuk panel penasehat pelanggan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang riset pemasaran atau marketing research. Adalah desain, kumpulan, analisis, dan laporan sistematis tentang data yang berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi di sebuah organisasi. Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, yaitu memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Riset pemasaran menentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Merancang metode untuk mengumpulkan informasi, mengelola, dan mengimplementasikan proses pengumpulan data, menganalisis hasil, dan mengomunikasikan temuan dan dari implementasikannya. Proses riset pemasaran terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, merumuskan masalah dan sasaran riset. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana riset. Dan yang terakhir, yaitu menginterpretasikan serta melaporkan hasil temuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Yang pertama ada tujuan riset eksplorasi. Tujuan riset eksplorasi adalah riset pemasaran yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal yang akan membantu mendefinisikan masalah dan menyarankan hipotesis. Kegunaannya adalah untuk membantu memformulasikan masalah secara lebih tepat. Riset ini bersifat fleksibel dan tidak bertujuan untuk mencari kesimpulan akhir. Lalu yang kedua ada tujuan riset deskriptif. Tujuan riset deskriptif adalah
riset pemasaran yang dilakukan untuk menggambarkan masalah pemasaran, situasi, atau pasar dengan lebih baik, seperti potensi pasar untuk sebuah produk atau demografi dan perilaku konsumen. Contoh dari riset deskriptif yaitu seperti kajian penentuan harga yang menjelaskan rentang dan perubahan frekuensi harga dan prediksi reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Lalu yang terakhir ada tujuan riset kausal. Tujuan riset kausal adalah riset yang dilakukan untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Contoh dari riset kausal yaitu seperti bagaimana hubungan antara harga BBM atau bahan bakar minyak terhadap jumlah pengguna sepeda motor. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan rencana riset. Langkah kedua dari proses riset pemasaran menuntut penetapan informasi yang diperlukan. Mengembangkan rencana untuk mengumpulkan secara efisien dan menyajikan rencana itu kepada manajemen pemasaran. Rencana mengembangkan sumber data yang sudah ada dan menyatakan pendekatan riset spesifik, metode kontak, rencana mengambil sampel, dan instrumen yang akan dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data baru. Untuk mengembangkan rencana riset, terdapat beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan informasi yang dibutuhkan, lalu menentukan cara mengumpulkan informasi dengan efisien. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan pengambilan sampel. Lalu, data-data yang harus dikumpulkan adalah data primer atau primary data. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk tujuan riset ini. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan untuk tujuan khusus yang telah ditentukan. Dalam merencanakan pengambilan data primer, keputusan yang baik memerlukan data yang baik. Sama seperti para peneliti, harus mengevaluasi secara berhati-hati mutu informasi sekunder. Mereka juga harus berhati-hati dalam pengumpulan data primer untuk memastikan bahwa informasi itu relevan, mutakhir, dan tidak bias. Bahwa merancang rencana pengumpulan data primer memerlukan sejumlah keputusan yang menyangkut pendekatan riset, metode kontak, rencana pengambilan sampel, dan instrumen riset. Riset pengamatan adalah pengumpulan data primer dengan mengamati orang, tindakan, dan situasi yang relevan. Metode kontak adalah informasi yang dapat dikumpulkan melalui surat, telepon, ataupun wawancara secara tatap muka. Data sekunder atau secondary data. Data sekunder merupakan data yang telah ada, yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain. Data sekunder terdiri dari data yang sudah ada di suatu tempat yang pernah dikumpulkan untuk tujuan lain. Dalam mengumpulkan informasi sekunder, untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer, peneliti dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, ataupun keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel rencana pengambilan data primer. Di dalam tabel rencana pengambilan data primer terdapat pendekatan riset, metode hubungan, rencana pengambilan sampel, dan peralatan riset. Pendekatan riset bisa dilakukan dengan observasi, survei, atau eksperimen. Metode hubungan bisa dilakukan dengan surat, telepon, atau wawancara online. Rencana pengambilan sampel terdiri dari satuan sampel, ukuran sampel, dan prosedur sampel. Peralatan riset terdiri dari kuesioner dan peralatan mekanis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, mengimplementasikan rencana riset. Jadi, seseorang yang melakukan riset biasanya menerapkan tindakan yang nyata, yaitu berupa mengumpulkan
data, kemudian memproses data tersebut, dan kemudian menganalisis informasi yang telah didapatnya dari riset. Kemudian periset juga harus memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengisolasi informasi dan penemuan pentingnya. Mereka juga harus memeriksa data agar akurasinya itu terjamin dan kelengkapan serta mengkodekannya untuk analisis. Periset juga harus mentabulasikan hasilnya dan menghitung ukuran statistiknya. Jadi hitungan tersebut harus jelas, harus sesuai faktanya. Kemudian menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Menerjemahkan, menarik kesimpulan dari hasil riset. Nah, setelah melakukan riset, periset harus menarik kesimpulan dari hasil risetnya tersebut. Kesimpulannya itu apa? Jadi agar lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain. Kemudian menginterpretasi hasil riset itu adalah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya periset tetapi juga manajer pemasaran. Kemudian melaporkan penemuan pada manajemen agar digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi hasil riset ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi riset ini tuh harus sesuai fakta dan hasilnya akan diserahkan kepada manajemen agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Terima kasih.